warung Pak Jon ngalor ngidul omong waton dik waton ngomong dik omong waton angkring bareng ning warung Pak Jon. Lillahi ta'ala le. Wong kong ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Jelas beda yen dibandingke. Ora ana sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saanane sapa wong ra lara ati wis ngancani tekan semene nanging kabeh ora ana artine. Ayo ra ana artine. Oke bareng wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Oke. Selamat sore teman-teman Gayeng. Oke. Waton Gayeng ya buat Iya, Pak. Waton Gayeng. Nah, hari ini memang ada yang berbeda. Bedanya? Pak RT jadi begini. Tadi biasa kan Pak RT, ya toh? Pak RT ya? Hah? Jadi Bukan. enggak. Jadi menjelmangin ya. Jadi teman-teman ini kita kedatangan teman kita. Ya. Dia Mas Yuli, profesi sebagai pelukis. Yuli Kudu. Tapi bukan lukisan yang mau kita bahas. Apa? Ada sesuatu yang ya boleh dikatakan mistis atau mungkin logika. Mungkin teman-teman bisa melogikakan ini. Ya. Jadi Mas Yuli ini pada suatu malam Peristiwa fenomenal. peristiwa yang setengahnya kalau dipikir-pikir nggak masuk akal. Oh iya. Monggo diceritakan Mas Yuli piye. Oh, ini Pak RT ini ya. Pak RT. Pak RT lagi opname. Iya, Pak RT lagi lorong. Ya kejadiannya itu pada malam itu saya diajak temen orang Temanggung. Ya. Diajak ke Wonosobo ke Dieng naik. Tempatnya tidak tahu karena berangkat malam, saya juga nggak asli daerah situ. Jadi saya nggak ngerti tempatnya mana itu. Datang sudah berangkat malam jam 9 sampai tempat itu kurang lebih jam 10:30 lah. Itu udah berkabut. Di daerah Wonosobo itu Mas? Daerah Wonosobo atas itu. Waktu turun itu udah kabut, udah nutupi tempat. Oh iya. Nah, katanya di situ itu tempat untuk apa mandi malam gitu ya. Tempat untuk Ritual lah. Kungkum ya. untuk berendam atau untuk berdoa karena posisi tempatnya itu kan sepi. Mungkin enak untuk berdoa atau Gelap ya Mas? ya gelap, nggak ada apa-apa di situ. Nggak ada sinar lampu apa? Sebelum ke tujuan situ, aku boleh bertanya toh? Ya boleh lah. Oh, iya. Itu tujuannya gua apa? Kalau sendang situ seperti itu, jenengan punya niatan apa ke situ? Oh, saya nggak punya niat apa-apa, saya diajak temen. Jadi Berarti niat ya. dari Jogja itu Berarti raniat. enggak niat. Main diajak ke tempat temen ini. Ya. Di sana ternyata di situ temen itu mau punya ritual gitu.
Iya, ya. Nah kan saya jadi penasaran, oke saya ikut. Oh. Terus akhirnya sampai nyemplung di sana. Nah, terus saya di situ ikutlah nyemplung. Sebelum masuk ke situ ternyata ditutup. Oh, tempatnya Ditutup maksudnya tempatnya dipageri begitu. Dipageri. Ada tutup pagar gitu. Iya, 4 meter lah. Tapi sebelum masuk kan kita duduk gitu. Rokok. Nah, itu tiba-tiba itu di tempat itu gelap, kabut. Saya melihat cahaya itu biru gede itu. Ada cahaya aneh biru. di sendangnya itu. Bukan sebelum atas. jauh sebelum masuk ke pintu sendang. Oh. Itu mungkin halusinasi, Mas. Halusinasi. Apa? Halusinasi. Ojo ngandani ke omahku. Aku gak seneng aku nang omahku diatur-atur ngono opo. Biar kita ini pas nyangkring aku udah tahu, keringanku. Pengen banget diakoni. Lanjut. Jadi Kemenyek saya itu. ini ana sandal kok ya. Nah, itu ada cahaya itu anehnya yang lihat cuma aku sendiri. Oh, yang lain nggak lihat ya? Yang lihat. Tak tanya, kamu lihat cahaya ini enggak? Itu gede banget lah. Nah, itu terus aku tabrak itu. Cahayanya ditabrak. Cahayanya ketabrak, aku tabrak. Jalan, ternyata tempat sendangnya itu ditutup. Nah, ini yang lainnya berempat ini nggak bisa masuk karena badannya gede-gede gini. Aku berdua naik. Oh, naik 4 meter itu. 4 meter naik. Melompati pagar. Masyaallah. Lompat turun. Berdua sama. Padahal ke situ Berdua. tadi nggak punya tujuan ya. Nggak punya tujuan, yang punya tujuan ya ini temen yang orang menemani, Temanggung. mengancani. Cahaya itu berapa detik? Set. Ya kurang 6-5 detik. Oh, lama juga. Lama. Oh, itu nyala bercahaya gitu terus hilang. Lanjut Pas Mas aku Juli. tabrak itu hilang. Nah, lanjut. Ketika habis loncat apa naik panjat, terus akhirnya Mas Juli kenapa? Kungkum. Ya aku turun di situ lihat situasi karena aku di situ cuma diajak kan harus lihat situasinya Iya. gimana. Nah itu terus aku ikut temen itu. Akhirnya kungkum itu. Ya, juga. ikut Waktu bareng. kungkum buka baju, buka Ya, celana. semua. Celana dalam? Celana dalam enggak. Oh, tetap pakai. Iki ngomongno kostum. Soalnya ada John yang di Westlake itu harus lepas semua. Ya lepas semua. Kalau di Westlake lepas semua. Jadi itu Persoalannya penghargaan. bukan di Bukan porno, lokasinya, bukan bukan pikirannya Mas Jeding itu loh, yang nggak ada lebih dari daleman gitu. Enggak, aku sing tertarik itu jenengan itu baru seumur hidup baru sekali itu atau sebenarnya jenengan punya bakat rodok berbau-bau Mistik, berbau mistik gitu. Karena tak lihat wajah jenengan membentuk Mistik ya Mas ya. mistik. Bangunan mistik itu loh. Gimana? Ya, terusin lagi, Mas. Apa yang terjadi setelah itu, Mas? Nah aku juga ikut berendam lah gitu. Coba ngerasain air yang di situ. Memang dingin. Waktu aku turun itu juga air juga nggak kelihatan karena itu berkabut semua tuh. Pakai HP dulu lihat sikon. Nah, temanku berendam, aku di sampingnya. Ya airnya dingin. Dingin banget ya airnya. Biasa kalau aku mau berendam ini aku ikat ke belakang gitu kan. Udah. Ndak delok bahasa kalimatnya iki wis mengandung titik. Takonono mosok ora Musik takon. ya, aku kan belum selesai sebetulnya. Wis titik Nah, ketika Waktu berendam mulai itu meneh. sampai nyelam enggak? berendam itu kan tidak sebatas leher. Sebatas leher, Nah, habis itu kan terus aku Nyelam. itu naik lagi. Ngerasain airnya kan ternyata dingin asik enak. Mata air langsung ya. Mata air langsung. Mata air jernih. Kurang lebih hampir 1 jam lah sampai menggigil terus kita naik. Udah naik, nggak aku pikirin. Temen kan rambutnya cepat. Udah habis itu selesai bersih udah. Nah aku sampai atas, tak gini kan kok aku gitu kan. Aku nggak berprasangka apa-apa. Ya terus lompat lagi, ngobrol, udah selesai udah. Di dalam mobil aku ginikan lagi kok nggak bisa gitu kan. Nggak habis pikir aku, ya udahlah. Ini airnya kan netes sampai ke bak mobil kan. Udah pulang sampai Jogja hampir 1,5 jam pulang. Itu
itu sampai Jogja udah jam 2 pagi lah. Nah, sampai depan rumah aku coba urai lagi. Yang sini bisa, tapi kok pas bagian belakang sini atas nggak bisa. Nggak bisa. Wis mulai mikir bahwa ini efek dari sendang. Oh, aku nggak mikir apa-apa. Mungkin besok siang aku coba aku buka. Oh. Nah, paginya aku minta tolong suruh belikan untuk pengurai gitu. Minyak Lentek. bukan minyak Pengurai. produk untuk rambut itu sampai 6 botol pun Tapi tetap nggak nggak bisa. Iya. Udah saking anunya itu ya. Nah, jadi teman-teman Oton Gayeng, jadi Mas Yuli setelah habis kungkum itu, kemudian rambutnya tiba-tiba gimbal. Nah, kayak gini nih gimbalnya nih. Padahal sebelumnya juga kayak seperti ini. Coba lihat nih. Sebelumnya seperti ini. Kemudian setelah itu nih seperti ini nih. Ada kalau aku berendam di Jogja gitu ya, di sendang-sendang biasa itu tak tarik selesai udah. Langsung terurai. Saya baca di bongkot iki sak. Orang kusutin teman. Gimana kusutnya? Oh iki lah. Oh ini. Ini nih. Bisa muter gini. Waduh, ini sulit iki. Lah yang mulane wis angel. Sulit iki. Dipotong ta iki. Iki nek mau misale ayin ku nek ora iso nglurus iki cerai kakanu kelakon. Lah iki saking ra isone ta. Ya wis ra mas. Ora iso tenan kusut nemen ya. Gini. Nah, Iya ya, jadi bentuknya jadi dhuwur ngono. Tapi ya ngono jane apik malah jane menurutku lho ya. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi misteri tadi itu. Apa ada hubungannya sama dengan apa namanya yang jadi mitos di Dieng itu, anak bajang itu? Iya iya iya. Nah, apa ada hubungannya ke sana? Nah, menurut Mas Yuli itu gimana tuh? Atau mungkin teman-teman nih, ini kenapa nih sebetulnya? Rambut tiba-tiba, ya kalau kena air biasa kan biasa lah, rambut itu sisir juga bisa lurus lagi. Tiba-tiba kok. Jadi ini tadi kita lihat tuh ya, saya satu sempat ambil lagi rekam ini itu, rengkong semua itu, kusut. Satu lagi aku tambahin nih, kalau aku berendam di tempat datar di Jogja atau di mana, itu nggak seperti ini. Nah, Biasa itu loh, biasa. Aku rela lagi bisa gitu. Tapi nang kono beda. Nah kalau di situ lain tuh apa gitu, aku nggak sendiri nggak habis. itu kan gelap ya situasinya, Mas. Mas Yuli datang lagi nggak siangnya ke sana? Enggak, kita langsung pulang. Enggak, mungkin barangkali di atasnya itu ada orang ngecor bangunan. Nah, mungkin bisa. Semuanya. Semuanya Tapi teman-teman ya, ini bener nih teman-teman, numpuk, sorry Mas Yuli, maaf nih. Ini teman-teman numpuk nih, keras banget sini nih. Jadi semua nyatu rambutnya itu, kusutnya, nggak bisa lagi kalau diurai. Nggak mungkin gitu Nggak ya, bisa. Jan? Tadi kita udah lihat tadi nggak bisa. Unyeng-unyengnya papat gak ketok ya. Nih misal ini di luar ini Mas Ding ya, mungkin di luar cerita mistik masalah seperti yang terjadi di anak bajang yang di Wonosobo Dieng itu kan. Kalau dicukur harus pakai ritual. Kalau mungkin secara logika nih kayaknya Mas Ding bisa nih kayaknya logika. Kalau secara logika kenapa ini terjadi Mas Ding? Bukan cor-coran itu nggak masuk kalau cor-coran itu. Jadi ada mungkin di dalam air itu mengandung zat yang merusak rambut itu. Jadi airnya itu kalau yang bagus buat rambut kan vitamin Z itu kan bagus toh. Ini mungkin vitamin K di sana. Jadi rambutnya kaku, airnya begitu. Itu kalau logika. Kalau logika begitu. Ya bisa jadi. Menurutmu, Pri? Ya kalau Kan ini unik sebetulnya soalnya. Pri, kamu berkomentar untuk ini. Ojo siap-siap nyerang aku. Iki beda masalah. sebenarnya kalau masalah rambut kusut yang dialami oleh Mas Yuli, saya masih bisa menjelaskan, ada logikanya. Tapi kalau hidupnya kusut yang pernah dialami oleh Rijana itu yang sulit menjelaskan secara logika. Jadi begini. Larinya ke sana. Ya, aku ngerti aku. Monggo. Mas Kliwon, silakan Ini tanggapannya. belum jadi begini Belum dulu. berpendapat. Udah tadi. titik tadi. Dia kan baru menyerang tadi. Udah titik. Maksudnya ke sana sih, memang tujuannya nyerang itu sebetulnya. Enggak ke rambutnya Mas Yuli ini. Menurut aku sih masih bisa
tentang dunia kegaiban terus tahayul itu kan nggak bisa dilogika Pak John. Ya. Nggak bisa dilogika. Misalnya tentang apa jenenge jin, terus setan, terus alam barzah, surga neraka kan itu masuk dalam wilayah kegaiban, angel di logika. Betul. Ya. Kalau Nah, yang bisa itu dilogika, itu sulit. Piye? kalau yang Enggak. bisa dilogika. Ya, bagi Yosef katanya dia itu bisa dilogika. Jadi hal-hal gaib dia bilang bisa dilogika. Giliran dia bicara cita-cita, tahayul dia itu. Ngebales nih. Enggak, maksudnya gini loh, masukkan gini. Enggak, kita bicara pas enggak arahnya gini, maksudnya gini. Arahnya itu bukan bicara masalah tahayul, masalah mistik dulu. Ya. Kalau misalnya kita bicaranya secara pikiran, cara-cara mungkin secara apa namanya, sainsnya. Mungkin ini bisa terjadi nggak, misalnya hal semacam ini gitu loh. Bisa saja terjadi Pak John. Makanya kan aku kan rumah ini Pak John, jalannya kan turun nih. Rumah siapa ini? Ini adalah Rumah sekolah Widawati ini istri saya loh. Nah itu walaupun kita isi konten, jadi itu jalanan kan naik Pak John. Ya betul. Naik terus turun ke sana di Buk. Itu setiap kali sepeda motor din aku mesti menyapa. Nggih, din aku menyapa. Itu satu hari bisa sampai 15 kali 20 kali. Cok. Baru aku sadar, loh kenapa kok tak sopo? Padahal mereka itu sedang menyapa yang ada di Buk sana. Jadi artinya nek nenggon suasana wingit itu ya kula nuwun tak kira itu menjadi penting loh. Mungkin jangan-jangan jenengan ra kula nuwun waktu itu. Iya. Mungkin karena saya asing di situ bisa, atau karena saya diajak temen, ngikut temen aja gitu. Dan randu niat mau toh? Nggak ada niatan. Tapi aku ikut mandi rasa air seperti apa. Gitu. Jadi kalau kita runut-runut sebetulnya, kita beberapa waktu lalu sebetulnya kita ngomong banyak sama Mas Yuli sebetulnya. Mas Yuli itu paling seneng dengan hal-hal yang kira-kira menurunkan kanker situ tuh. Malah dia pengen tes itu tuh. Nah, itu senang begitu-gitu dia. Jadi ketika misal kayak sedang itu kanker Mas Yuli, wah, masuk dia kalau dibilangin gitu. Jadi cari tantangan-tantangan itu. Akhirnya dapatnya ini. Keinginan tahuan itu. Cuman ingin Pak saya John, alami. aku penasaran Pak John. Ini beliau ya bisa menjadi kusut dan menjadi menggimbal gitu. Nah, Jupri kalau diuji coba di Wonosobo, kira-kira gimbal nggak? Gimbal kagak, tapi gembel mungkin. Tapi itu kalau dari sudut ilmiahnya bisa jadi. Jadi gini, Bisa diilmiah katanya. Gimana? ada istilah namanya Norvastu. Norvastu artinya? itu ditampik oleh kehidupan tapi tidak diterima oleh kematian. Jadi ada batas antara kehidupan dan kematian. Jadi gaib itu ada di tengah-tengahnya itu. Jadi Mas Yuli ini memasuki ruangan itu. Bukan ruang yang hidup, bukan ruang mati, tapi dia ada di tengah-tengah. Tapi nggak- Karena ruwet nggak bisa keluar, akhirnya rambutnya yang gimbal. Monggo, nek urusan segini sebetulnya Mas Yuli rada-rada katam gitu. Monggo ditangkapin Mas Yuli soal beginian. Memang begini, kalau saya menjelaskan. Memang hal apapun mungkin ada benarnya ya, sebagian dia mistis, tapi ada penjelasan secara logikanya juga ada. Mungkin kayak karena rambut panjang, jadi waktu 1 meter 25 cm. 1 meter 25 cm. Bayangin kalau berdiri artinya kan mungkin sampai betis ya. Lutut. Sampai lutut. Nah, begini, andai kata rambut sepanjang itu yang terurai tertiup angin yang angin kencang, itu bisa kusut. Apalagi di dalam air, mungkin waktu nyelam logika itu ya. ada perputaran mungkin sehingga rambut ini kan di dalam air Iya, itu paham. putar-putar itu mungkin bisa kusutnya gitu sehingga lumpur di sini ya. Kita bisa juga penjelasan ke sana. Kau Tapi pikir juga Rija juga mengatakan tadi ini semua serba mistis ya. Saya bisa memaklumi Iya. karena begini, sebagian tanah ini realita yang dia secara logika dia dapat ngamen, tapi sebagian lagi mistis sebenarnya. Maksud lu dia ngepet gitu tentara ini. jadi ini Kata nuyul itu. kisahnya Mas Yuli ini bisa dianalogikan dengan pikiran, tapi omongan dia nggak bisa, John. Kenapa? Ini kan disendang, sendang itu kan airnya tenang, masa muter-muter, emang Ya, di itu. muara kedurang. Nah, sebetulnya kalau mau itu kan yang ngerasain itu si Mas Yuli sendiri. Iya. Kalau Kondisinya di tem- seperti apa waktu itu, Mas?
kondisi tenang, tenang, sangat nyaman gitu. Nggak ada muter-muter rambut terurai-urai itu. Nggak, pertanyaanku sekarang, Mas Cuma Yuli, bedanya gini, kalau yang aku alami di air pegunungan itu dinginnya minta ampun. Kondisi air yang di daratan itu beda sekali. Kalau aku berendam di tempat yang dataran, itu aku urai gitu udah selesai. Oh, mungkin karena dingin itu Tapi sehingga mungkin kan di membeku. situ kondisi airnya beda sekali, hawanya berembun, ya toh, berkabut, nah itu. Mas, Apakah itu ada hubungannya gitu? Nek aku tanya ya, jenengan seperti ini bagi jenengan itu musibah atau berkah? Ya kita nggak bisa nerima hal seperti itu, nggak. Kalau realitanya seperti ini, Ya terima Pada kenyataan. akhirnya jenengan mengatakan ini berkah juga ya, nggak apa-apa gitu. berkah atau tidak itu kan tergantung kita nerima ya gitu loh. Tapi realitanya seperti ini kan. Jelas sama masuk ojo karo sukar aku. Anu biasa kan takonnya pertanyaan biasa. Itu nanti tinggal aku aja mau aku pakai apa enggak ya kan, mau aku potong atau enggak, buat nyaman gitu aja. Cuma baru kali ini untuk sekian puluh tahun aku ngalami baru kali itu sekian puluh tahun. Jadi ini unsur goibnya ini lebih besar daripada unsur logisnya. Mistis. Ya, kalau di maksudnya di logika, kalau misalnya katakanlah kalau sekedar mungkin airnya kotor ya, mungkin sekedar aja lah. Mungkin Iya. sekedar, ini Dikasih semua kusut conditioner. betul kayaknya semuanya tuh silang sengketa tuh. Betul, silang sengkarut. Silang sengkarut kayak hidupnya dia. Aku bantuin kamu. Kayak naskahnya Mahmud, silang sengkarut. Perbantukan bener kan. Itu iyalah. Kayak dibantu duit miliaran. Kan? Dan saya rasa ini nanti ada efeknya buat Mas Yuli. Efeknya bang, positif negatif? Pasti positif. Loh, negatif kan? Biasanya begitu, biasanya gitu. Nggak, kalau Nggak kata- tahu, sekarang belum tahu kayak Spiderman itu loh, digigit laba-laba. terus bilang, nah itu nanti ada sesuatu. Tapi kalau kata orang-orang pinter sih, kalau misalnya katanya kalau misalnya tiba-tiba kita ke suatu tempat dapat mungkin cahayanya lihat cahaya merah, mungkin itu tidak bagus. Cuma kalau biru itu katanya bagus. bagus, katanya. pulung. Iya, pulung Pak. Jadi untungnya Soal begini mistik. beda. Kalau hoki-hokian percaya banget emang. Di Cina itu mah nggak ada angka 4 loh. Nggak mau mereka penjelasannya pakai angka 4. begini Soalnya juga. satu mistik kan itu. Kalau Mas Yuli berendam di situ, rambutnya kusut. Itu karena rambutnya panjang. Mungkin kalau Rija karena rambutnya yang nggak gitu panjang, dia rambutnya nggak akan kusut. Hidupnya yang tahu. Tadi udah kan? Enggak, jadi aku Mas Yuli kan mungkin ada teman ya Mas Yuli ya. Mungkin setika itu mungkin Mas Temi siapa tahu mungkin ada orang pinter. Pernah nggak Mas Yuli mungkin ya katakanlah teman lah ya. Mungkin kalau kadang-kadang orang kan meskipun dia tahu bahwa dia misalnya agak sedikit banyak tahu tentang dunia mistik, tapi ketika yang dialami oleh dirinya kadang-kadang dia nggak tahu. Mas Yuli pernah tanya nggak ke teman Mas Yuli nggak Nah, misal ke ini- orang pinter? ini nggak? menarik. Kenapa? Gitu? Pertanyaan ini menarik. Jadi dari tadi kita nggak menarik belas. Rusak ngapain? Ngomong menarik baru sekali loh. Karena bertanyanya lebih Lebih edukatif. Terus kita enggak kan? maksudku itu Jadi dia kebetulan aja. Lanjut. Tadi sebelum nikah, Iya, dia tanya itu. aku mau ngomong apa, saya jelaskan. Tadi pertanyaan ini mas, direspon mas. temen yang ngajak ini paranormal top Indonesia. Itu. Yang ikut jagain satu temen yang ritual ini, salah satu paranormal top Indonesia. Untuk Bisa disebutkan namanya enggak? enggak lah. Inisial aja. Jangan. Inisial lah. Ini nomor Enggak, ini Yosep. semua pakai beliau. 3 bulan yang lalu bilang kamu harus potong. Orang itu kalau ngomong otomatis kadang Oh, begitu. itu karakternya otomatis. Tadi ketemu beliau jenengan ini ngomong otomatis. Masalah jenengan apa itu otomatis. Langsung diam. Nah itu Spontan gitu ya. spontan. Jadi dia ketemu aku langsung kamu harus potong. Oh, ya mungkin benar. Itu 3 bulan yang lalu Nah, loh. kejadian ini Mas Yuli. Setelah kejadian ini, Mas Yuli pernah komunikasi nggak sama dia? Belum ketemu. Aku mau tanya satu hal. Jadi setelah rambutnya Mas Yuli gimbal itu, terus apa yang Mas Yuli rasain? Misalnya mimpi apa, terus fisiknya lebih bagus, atau penyakitnya hilang, Efeknya lah. atau apa? Dapat Atau manfaatnya apa? matanya bisa lebih tajam. Biasanya kan ada. Mata pencariannya yang kurang. Setelah aku alami 3 hari nggak tidur.
3 hari nggak tidur. Tidur paling 1 jam. Karena ada mikirin hal-hal lain apa Enggak. mikirin rambut itu? Bukan. Nggak bisa. Apa Mas? 3 malam itu Tapi yang keempat malam angler. angler. Itu. Tapi nggak capek ya? Nggak tidur? capek. Nah ini itu efeknya Jom. Positif toh. Kamu mau nyoba nanti kungkum sana? Rambut Jangan. 3 malam itu tidur paling setengah Kacamata jam gitu ya kan. 1 jam itu. Mau aku rem-remkan gitu tetap nggak bisa. Nek gurune jenengan mengatakan bahwa itu sebuah apa sinyal apa, terus Maaf jenengan ya, habis itu ngapain itu? Bukan guru itu. Teman. Teman. Nah, teman Belum ini ngomong temennya itu. Teman nggak ini. nyimak mulai tadi. Dia mikirin gimana caranya nyerang saya. Efeknya ke sana. Dia katanya dia lebih pintar, orang yang hebat ya di Indonesia kan. Saya pikir dia juga guru bagi mereka-mereka kan. Ya mungkin. Tapi tidak guru untuk jenengan. Kalau sama aku seperti teman Oh. biasa. Selevel jadinya, Cak. Ini juga teman-teman kalau sama dia. Kamu harus potong. Itu 3 bulan yang lalu. Untung nggak dengan kamu, Za. Kalau dengan kamu harus dipotong. Sudah selesai. Oke teman-teman Waton Gayeng, jadi gini teman-teman, kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara logika, secara metafisika juga kita nggak tahu. Mungkin kalau teman-teman Waton Gayeng tahu kejadian yang menimpa Mas Yuli ini, monggo di komen ya. Oke ya. Pendapatnya Gitu dia. ya teman-teman ya. Pendapatnya kenapa? Mungkin kalau secara ilmu pengetahuannya bagaimana, secara mistiknya gimana, komen di bawah. Oke. Atau mungkin bisa meluruskan lagi rambut Mas Yuli. Mas Yuli tantang nih, siapa yang bisa meluruskan Mas Yuli? Rambut Mas 1 Yuli juta. 1 juta. Hah? 1 juta. Terbuka Kalau bisa untuk umum, meluruskan siapa lagi, saja. maksudnya kekusutan ini diurai lagi. 1 juta gue tanggung jawab loh. Loh, dia ngomong 1 sendiri juta? kok. Iya, saya tambahin lagi. Tapi waktu 1 bulan ini loh. Oh, menarik. 1 Oke. juta 1 bulan ini. Nah, begitu ya teman-teman ya. Saya tambahin. Berapa? 1.000, jadi 1.100.000 rupiah. Saya Oke. tambahin. Apa? 1 botol. Oke teman-teman Waton Gayeng, sampai situ dulu ya pembahasan kita. Bye bye. Oke.